Shalom, selamat bertemu kembali bersama anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih kembali bersama saya Ibu Acu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 9 semester genap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan anak-anak kami, kelas 9, kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Berkati anak-anak kami yang belajar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui materi hari ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami pelajari sepanjang kegiatan pembelajaran, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini, kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai membahas kembali materi tentang peranku dalam pengembangan masyarakat. Adapun bahan Alkitab di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46, Yeremia pasal 29 ayat 7. Kita akan mulai dari kompetensi dasar 3.5, menyebutkan tindakan konkret yang dilakukan dalam mewujudkan perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak-dampak perubahan sosial. Materi bagian A, remaja di tengah masyarakat adalah suatu realitas. Para ahli psikologi setuju bahwa terdapat kelompok-kelompok yang biasanya terbentuk pada usia remaja seperti: yang pertama, kelompok sahabat karib atau yang dikenal dengan PR Group, terdiri dari 2 atau 3 remaja dengan kesamaan jenis kelamin. Ada sahabat karib laki-laki, ada sahabat karib perempuan. Mereka bergabung karena memiliki minat, kemampuan, atau kemampuan yang cocok. Yang kedua, kelompok persahabatan atau klik. Biasanya terdiri dari 4 atau 5 remaja karena ada penyatuan 2 pasang sahabat karib. Mereka umumnya berusia 11 sampai 14 tahun. Yang ketiga, kelompok banyak remaja atau crowd. Terdiri dari banyak remaja, biasanya mereka memiliki rasa takut karena diabaikan atau tidak diterima oleh teman-teman di kelompok lain. Yang keempat, kelompok yang diorganisasikan. Kelompok sengaja dirancang dan diorganisasi oleh lembaga maupun orang dewasa. Hal ini misalnya terjadi di kelompok keagamaan maupun di sekolah atau OSIS atau di masyarakat atau Karang Taruna. Yang kelima, geng. Geng merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya terbentuk karena adanya pelarian dari 4 jenis kelompok di atas. Seringkali mereka menghabiskan waktu untuk menganggur dan kadang-kadang mengganggu sesama remaja yang lain. B. Landasan Kristiani, peran dan kepedulian remaja di tengah masyarakat. Apa yang menjadi dasar alkitabiah maupun teologis untuk peran dan kepedulian remaja bagi masyarakatnya? Salah satu hal terpenting yang diungkapkan Alkitab adalah bahwa Allah adalah Sang Pencipta segala sesuatu di dunia ini. Kejadian pasal 1 ayat 31. Dalam Perjanjian Lama, para nabi memberitakan pentingnya hidup kudus dan peduli kepada masalah-masalah sosial. Amsal pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Dalam Perjanjian Baru, kepedulian kepada sesama tetap diteruskan sebagaimana yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Terutama adalah pengajaran Yesus. Matius pasal 25 ayat 35.
Demikianlah setiap orang Kristen diajak untuk turut melakukan dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. C. Pelayanan holistik bagi masyarakat. Orang Kristen termasuk remaja melayani masyarakat harus dengan meneladani motivasi Kristus, yaitu mengasihi sesama, tidak egois, dan dilakukan untuk memuliakan dan atas nama Tuhan. Howard Chainbell 1989 mengusulkan beberapa fungsi pertolongan kepada sesama dan manfaat yang akan mereka terima. Yang pertama, fungsi penyembuhan. Pelayanan ini bertujuan untuk menyembuhkan hati dan perasaan, trauma, stres, atau merasa kehilangan. Yang kedua, fungsi membimbing. Pelayanan ini membantu orang lain menemukan jalan keluar masalahnya. Yang ketiga, fungsi menopang, yaitu agar orang lain yang ditolong dapat bertahan dalam situasi sedih atau krisis yang dialami. Yang keempat, memperbaiki hubungan atau berdamai. Hampir semua masalah selalu ada hubungannya dengan orang lain, atau misalnya dalam keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dalam komunitas, juga dalam masyarakat. Relasi atau hubungan yang rusak perlu didamaikan. Diperlukan pertolongan untuk memperbaiki hubungan. Di sini pelayanan Kristen perlu menjadi seorang perantara yang netral untuk menciptakan jalur komunikasi yang baik. Yang kelima, fungsi pengasuhan atau pemeliharaan. Di sini yang diharapkan adalah pelayan Kristen yaitu dapat memelihara atau memberdayakan orang yang dilayani. Pada waktu kamu melayani orang lain, sebaiknya kamu mendengarkan lebih dulu apa yang disampaikan oleh orang yang kamu layani. Kamu perlu memperoleh gambaran yang jelas dan cukup lengkap tentang keadaan orang tersebut. Misalnya dengan memperhatikan hal berikut, atau biasanya disebut holistik. Yang pertama, kondisi kesehatan fisik atau jasmani. Yang kedua, ketegangan dan penderitaan mental atau psikis, misalnya kesedihan, depresi, atau rasa bersalah. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan orang lain atau masalah sosial, misalnya persoalan keluarga, masalah ekonomi, masalah budaya. Yang keempat, kekosongan rohani atau spiritualitas, misalnya rasa berdosa, rasa tidak aman, tidak adanya persekutuan, atau kurang berdoa. Pendekatan menyeluruh atau holistik tersebut perlu dipahami oleh pelayan Kristen saat melayani orang lain. Mengapa perlu kita perhatikan? Di dalam kitab Injil kita dapat melacak pelayanan Tuhan Yesus yang selalu menuju kepada pelayanan holistik. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Itu terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 23-35. Penyembuhan seorang anak pegawai istana itu Yohanes pasal 4 ayat 46-53. Dia mengampuni orang perempuan yang berzinah, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan Tuhan Yesus juga menunjukkan kepeduliannya kepada Zakheus, seorang pemungut cukai yang tidak disukai masyarakatnya. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. D. Perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Perubahan sosial di sini termasuk di dalamnya perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Misalnya, dalam hal menjaga kebersihan, beralihan kerja pertanian ke industri, gaya hidup masyarakat, sifat materialisme, uang dan materi, dan lain-lain. Dampaknya dalam hidup manusia, misalnya sifat materialisme yang merambah luas dalam kehidupan masyarakat. Uang dan materi menjadi ukuran sukses manusia.
Untuk menjadi kaya, orang tidak segan-segan melakukan apa saja, bahkan juga hal-hal yang dilarang oleh hukum dan negara. Selain perubahan sosial, kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali persoalan sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, narkoba, konflik, tawuran, pornografi, dan juga pencemaran lingkungan. Inilah contoh persoalan sosial yang menimpa masyarakat kita saat ini. Bagaimana sikap kita terhadap perubahan sosial tersebut? Sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan kepedulian kita, dan kita dituntut untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu dengan memperhatikan atau menunjukkan sikap peduli, memberikan pertolongan bagi orang di sekitar kita, menjadi berkat dan teladan bagi orang lain sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, di akhir ini kita akan masuk ke dalam rangkuman. Sebagai orang Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat tempat kita hidup bersama merupakan tugas dan panggilan kita. Sikap peduli itu harus kita perlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik, dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus. Kita dituntut untuk dapat menjadi pelayan yang efektif bagi masyarakat, terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa muda adalah kesempatan paling baik bagi kita mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan dan sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat. Demikian tadi materi kita tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat saat ini, sehingga kita bisa hidup bersama dan kita tahu bahwa itu adalah tugas panggilan kita sebagai orang Kristen. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang kegiatan pembelajaran ini. Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang memiliki sikap peduli terhadap lingkungan masyarakat di mana kami berada. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu, untuk boleh meneladani sikap yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.